Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis komparatif CNN versus MLP sebagai Artificial Neural sederhana untuk klasifikasi citra fashion MNIST. Di mana dengan subtitle sini itu dengan tujuan mengungkap keunggulan arsitektur deep learning. Dengan saya itu Rega Nagam dengan NIM 2455217 PTK 16439. Baik, jadi klasifikasi citra itu adalah salah satu tugas fundamental dengan atau yang paling fundamental banget dalam computer vision. Nah, dalam studi ini itu kita akan menggunakan dataset benchmark fashion MNIST atau MENIS yang berisi sekitar 70.000 gambar item mode dalam 10 kelas. Nah, di sini akan dibandingkan dua pendekatan, yaitu MLP sebagai jaringan serap tiruan yang konvensional atau ANN konvensional yang memproses input sebagai vektor datar. Sehingga kehilangan informasi spasial dan CNN itu sebuah arsitektur deep learning yang dirancang khusus untuk data seperti citra, di mana mampu memanfaatkan fitur spasial. Nah, tujuan utama ini itu adalah melihat bagaimana perbedaan fundamental arsitektur ini memengaruhi kinerja klasifikasi pada dataset tersebut. Oke, terus eh, masuk ke bagian arsitektur dan pelatihan. Jadi eh, untuk MLP di sini digunakan model sederhana dengan input 28 kali 28, kemudian diratakan menjadi 784 fitur. Masuk ke satu hidden layer dengan 128 neuron, aktivasi ReLU, dan terakhir ke output layer dengan 10 neuron atau aktivasi softmax. Nah, total parameternya itu ada di sekitar 1001. Kemudian kelemahannya di sini adalah hilangnya struktur spasial gambar. Nah, sedangkan untuk CNN, arsitekturnya terdiri dari input 28 kali 8 kali 1, diikuti blok konvolusi atau Conv2D, 32 filter, dan max pooling. Dengan apa blok konvolasi kedua itu 68 filter dan max pooling, kemudian di flatten, masuk ke hidden layer dan 128 neuron ReLU, dan terakhir output layer softmax. Nah, total parameternya itu sekitar 225 ribuan, di mana kekuatan CNN itu terletak pada kemampuannya mempertahankan struktur spasial dan efisiensi melalui parameter sharing. Nah, kemudian kedua model ini itu dilatih dengan parameter identik. Pertama itu optimizer Abdam, kemudian fungsi loss parse categorical cross entropy. Kemudian dia akan dilakukan training sama 10 menggunakan 10 epoch dengan 20% data latih digunakan untuk validasi nantinya. Kemudian dari hasil training didapatkan hasil kinerja, di mana hasil evaluasi pada 10.000 data uji itu menunjukkan keunggulan CNN. Nah, akurasi NLP itu hanya mencapai sekitar 87,96%. Nah, sedangkan SNN itu berhasil mencapai sekitar 89,52%. Nah, jadi bisa dilihat di kurva pelatihan itu selama 10 epoch atau pada conversion matrixnya itu didapatkan kalau eh, semuanya bisa dilihat hampir terlihat sama sih untuk hasilnya. Cuman dari ditunjukkan dari akurasi yang didapatin itu lumayan tinggi di CNN. Dan juga dari performa lainnya seperti advance score itu juga CNN lebih tinggi di 0,70. Oke, next. Masuk ke kesimpulan akhir di mana studi ini tuh nunjukin kalau CNN itu bahkan dalam arsitektur sederhana itu bisa memberikan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan NLP standar atau INN biasa gitu untuk dataset fashion MNIST. Karena mungkin datanya gambar dan CNN itu udah lebih bisa dibilang optimal untuk dataset gambar. Terutama pada MNIST ini bahkan pada untuk pelatihan 10 epoch saja. Nah, penyebab utamanya ini adalah desain arsitektur CNN itu yang secara inheran lebih cocok bisa dibilang untuk data citra karena mampu menangkap fitur spasial melalui bias induktifnya.
Nah, kemudian yang lebih menarik lagi itu dalam implementasi pelatihan ini itu CNN berkinerja lebih baik meskipun memiliki parameter lebih banyak daripada MLP, yang menekankan bahwa efisiensi penggunaan parameter dan kesesuaian arsitektur itu dengan data lebih krusial daripada sekedar jumlah parameternya aja. Nah, pesan utama yang di sini itu adalah pentingnya memilih arsitektur jaringan yang tepat, yang selaras dengan struktur data, kemudian untuk mencapai hasil optimal juga, khususnya pada bidang computer vision dan computer vision dan deep learning sebagainya. Baik, itu saja untuk presentasi melalui PPT. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan penjelasan proses training dari collab-nya langsung atau Google Colab. Baik, di sini merupakan file Python menggunakan bahasa programming Python di Google Colab pada proses training yang dilakukan untuk membandingkan kedua arsitektur ini, yaitu MLP sebagai ANN konvensional dan CNN. Nah, di sini pertama library yang digunakan adalah TensorFlow, kemudian Keras, kemudian ada NumPy untuk perhitungan matriks dan sebagainya, kemudian Matplotlib digunakan untuk visualisasi nantinya. Kemudian Python yang digunakan atau TensorFlow version yang digunakan itu TensorFlow 2,19,0. Jadi dataset digunain nanti sebagai pembanding nantinya dan dilakukan training menggunakan kedua arsitektur itu adalah uh, dataset Fashion Menis, di mana di sini dataset itu dibagi jadi X-test dan Y-test. Nah, rata-rata kemudian setelah dataset dimuat itu dilakukan normalisasi data dengan rentang 0 sampai 1 atau dilakukan namanya feature scaling sebagai normalisasi dengan membagi data tren dan tes itu dengan 255. Nah, di sini ada didefinisikan ada berapa kelas untuk data fashion amnesty, ada sekitar 10 kelas nantinya. Nah, di sini kemudian ditampilkan terlebih dahulu untuk melihat kira-kira bentuk datanya itu gimana, dimensinya berapa gitu. Jadi bisa dilihat di sini dibagi ada sekitar 6 ribuan data latih dengan ukuran 28 kali 28 dan sekitar 10 ribuan nanti akan digunain untuk data uji. Jadi ada total 70 ribu data fashion amnesty atau fashion menis. Ini untuk visualisasi bentuk dataset nantinya untuk proses training dari fashion menis. Ada beberapa komponen. Nah, setelah itu ini untuk arsitektur model pertama yaitu model MLP sebagai INN konvensional. Digunakan cuman flatten layer, satu dense layer, dan dua dense layer gitu. Dengan dense layer terakhir itu sebagai pengklasifikasi dengan aktivasi softmax. Nah, untuk kedua model itu nantinya akan digunakan optimizer yang sama, itu Adam, dan lossnya juga sama, itu sparse categorical cross entropy. Kemudian untuk total parameter yang akan pada arsitektur eh, MLP itu total parameter yang akan digunakan pada proses pelatihan nanti adalah sekitar 101.770. Ini proses training dilakukan pada dataset Fashion Menis dengan model atau arsitektur MLP atau INN konvensional dengan menggunakan school epoch. Dicapai akurasi itu sekitar 0,9101 dengan validation akurasi 0,8872. Kemudian setelah dilakukan proses training pada Passion Menis menggunakan arsitektur MLP, itu dilakukan training menggunakan arsitektur lanjutan yaitu CNN dengan parameter yang lebih banyak bisa dibilang.
Karena ada tambahan convolusi layer atau convolution layer dan max pooling. Di mana lah, nanti akan dilakukan feature extraction di sini pada gambar. Untuk komponen pembagian dataset juga sama dan juga optimizernya bahkan loss itu juga sama. Didapatkan total parameter yang digunakan itu 225.034. Kemudian dilakukan training juga dengan menggunakan 10 epoch sama dan didapatkan hasil itu sekitar 0,9592 dengan validation accuracy 90,43. Jadi total didapatkan sebagai pembanding itu akurasi total adalah 87,96% untuk MLP dan akurasi deep learning itu 89,52%. Tadi dibandingkan ke semuanya. Kemudian loss juga sudah diuji pada data uji 10.000 data tadi dari model yang sudah didapatin itu didapatkan kisaran loss 0,3419 untuk MLP dan 0,3336 untuk CNN. Kemudian dilakukan visualisasi menggunakan Matplotlib untuk selama proses training untuk melihat kira-kira perubahan akurasi maupun perubahan loss dari per epochnya tadi. Kemudian bisa dilihat langsung bahwa akurasi yang dari CNN itu kayak naik secara drastis dan paling tinggi dan jika dibandingkan dengan akurasi MLP yang cenderung di bawah atau kenaikannya nggak terlalu drastis. Dan juga begitu juga dengan loss di mana loss yang didapatkan pada proses training MLP dan CNN itu CNN lebih dominan turunnya lebih drastis. Kemudian dilakukan pengujian untuk kayak satu buah random random dataset untuk contoh simpelnya itu sebenarnya keduanya berhasil mengklasifikasikan atau mendeteksi kalau itu ankle boot sama-sama. Tapi ini untuk pengujian satu tahap aja. Kemudian di sini dilakukan untuk beberapa tahapnya atau pengujian untuk beberapa sampel menggunakan kedua model yang sudah di training, baik dari model NLP dan model CNN. Di sini didapatkan perbandingan dari hasil prediksi atau klasifikasi dari kedua model. Ada beberapa yang mereka berhasil kedua model berhasil mengklasifikasikan kelas dengan benar. Ada kadang CNN yang salah dan ada kadang yang MLP-nya yang salah. Tapi secara dominan keseluruhan didapatkan hasil itu diukur menggunakan convolution matrix. Dengan total dari beberapa matriks di luar dari akurasi tadi yang sudah dilakukan sebelumnya, bahwa akurasi tertinggi didapatkan oleh CNN. Di sini ada beberapa akurasi tambahan yang dilakukan menggunakan pengujian dataset yang tes yang sama, data uji yang sama. Dari hasil ini bisa dilihat ada precision, recall, dan Epon score. Dengan akurasi total, dengan total keseluruhan secara terbaik itu didapatin oleh CNN. Baik, itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.